Rian menatap keluar jendela pesawat, melihat awan putih yang berarak di langit biru cerah. Hatinya berdebar-debar, bukan hanya karena perjalanan yang menyenangkan ke Bali, tetapi juga karena dia akan menghabiskan waktu bersama Pak Aryo, bosnya yang selama ini selalu terlihat serius dan profesional. Liburan ini adalah hadiah dari perusahaan setelah proyek besar yang berhasil mereka selesaikan, dan Rian merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengenal Pak Aryo lebih dekat. Setelah mendarat, Rian dan Pak Aryo disambut oleh udara hangat Bali yang menyegarkan. Mereka menuju villa mewah yang telah dipesan, terletak di tepi pantai dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Rian tidak bisa menahan senyum saat melihat keindahan tempat itu. Villa tersebut dikelilingi oleh taman tropis yang rimbun, dengan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Ini luar biasa, Pak Aryo, kata Rian, matanya berbinar-binar. Saya tidak sabar untuk menjelajahi semua ini. Pak Aryo tersenyum, menatap Rian dengan tatapan yang hangat. Saya juga. Kita bisa mulai dengan berjalan-jalan di pantai setelah kita beristirahat sejenak. Setelah menurunkan barang-barang mereka, Rian merasa bersemangat. Dia mengenakan pakaian santai dan melangkah keluar menuju pantai. Suara ombak yang menghantam karang dan aroma laut yang segar membuatnya merasa hidup. Pak Aryo mengikuti di belakang, dan Rian merasakan kehadirannya yang kuat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Aryo bergerak, seolah-olah dia lebih santai dan terbuka di sini, jauh dari tekanan pekerjaan. Mereka berjalan di sepanjang pantai, kaki mereka menyentuh pasir yang hangat. Rian tidak bisa menahan tawa saat melihat Pak Aryo mencoba menghindari ombak yang datang. Hati-hati, Pak. Ombaknya bisa mengejutkan, ujarnya sambil tertawa. Pak Aryo tertawa, dan Rian merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak pernah melihat Pak Aryo begitu ceria. Biasanya, bosnya itu selalu tampak serius dan fokus pada pekerjaan. Namun, di Bali, dia tampak lebih manusiawi, lebih dekat. Rian merasa ada ketegangan yang halus di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Setelah berjalan-jalan, mereka memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran tepi pantai. Rian memilih hidangan khas Bali, sementara Pak Aryo memilih seafood segar. Saat mereka menunggu makanan, Rian tidak bisa menahan diri untuk mengamati Pak Aryo. Dia mengenakan kaos santai dan celana pendek, penampilannya jauh lebih santai dibandingkan dengan pakaian formal yang biasa dia kenakan di kantor. Rian merasa terpesona oleh senyumnya yang hangat dan cara dia berbicara dengan pelayan restoran. Makanannya enak di sini, kata Pak Aryo, mengalihkan perhatian Rian dari pikirannya. Saya sering datang ke sini saat ada waktu. Rian mengangguk, merasa senang bisa berbagi momen ini. Saya baru pertama kali ke Bali. Semua ini terasa seperti mimpi. Setelah makan, mereka melanjutkan petualangan mereka dengan mengunjungi pasar seni lokal. Rian terpesona oleh kerajinan tangan yang indah dan warna-warni yang memikat. Dia melihat-lihat berbagai barang, mulai dari patung kayu hingga kain tenun. Pak Aryo mengikutinya dengan sabar. Sesekali memberikan komentar tentang barang-barang yang mereka lihat. Lihat ini, Pak. Rian menunjuk pada sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu. Ini sangat indah. Saya ingin membelinya sebagai kenang-kenangan. Pak Aryo tersenyum. Itu pilihan yang bagus. Kenang-kenangan yang sempurna dari Bali. Saat mereka berkeliling, Rian merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Pak Aryo. Dia mulai melihat sisi lain dari bosnya, yang lebih lembut dan penuh perhatian. Rian merasa nyaman berbicara tentang dirinya, tentang impian dan harapannya. Dia menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang desainer interior, dan Pak Aryo mendengarkan dengan penuh perhatian. Rian, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Saya yakin kamu akan mencapai impianmu, kata Pak Aryo, memberikan dorongan yang sangat berarti bagi Rian. Malam tiba, dan mereka kembali ke villa. Rian merasa lelah tetapi bahagia. Dia duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Pak Aryo bergabung dengannya, dan mereka berbicara tentang hari yang telah berlalu. Rian merasa ada sesuatu yang berbeda dalam suasana malam itu, seolah-olah ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Rian, saya senang kita bisa menghabiskan waktu bersama di sini, kata Pak Aryo, menatap Rian dengan serius. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenal satu sama lain di luar pekerjaan. Rian merasa jantungnya berdebar. Saya juga, Pak. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
Mereka saling bertukar pandangan, dan Rian merasakan aliran energi yang kuat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional, dan Rian merasa berani untuk mengakui perasaannya. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk beristirahat. Rian masuk ke kamarnya, tetapi pikirannya terus berputar tentang Pak Aryo. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Liburan ini telah membuka matanya terhadap kemungkinan baru, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, suara ombak yang lembut dan aroma laut yang segar mengisi udara. Rian menatap langit malam yang berbintang, merasakan harapan dan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa liburan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dan dia tidak bisa menunggu untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari pantai Bali. Rian berdiri di teras villa, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Suara ombak yang menghantam karang dan aroma laut yang segar membuatnya merasa tenang. Namun, di dalam hatinya, ada rasa berdebar yang tidak bisa dia abaikan. Malam ini, mereka telah merencanakan makan malam romantis di tepi pantai, dan Rian tidak bisa menahan rasa antusiasme dan kecemasan yang menyertainya. Setelah bersiap-siap, Rian mengenakan gaun malam yang sederhana namun elegan, berwarna putih dengan aksen bunga kecil. Dia melihat bayangannya di cermin, merasa percaya diri dan cantik. Ketika dia melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat Pak Aryo sudah menunggu di teras, mengenakan kemeja putih yang membuatnya terlihat lebih tampan dari biasanya. "Wow, Rian, kamu terlihat luar biasa," kata Pak Aryo. Senyumnya membuat jantung Rian berdebar lebih cepat. "Terima kasih, Pak. Anda juga terlihat sangat baik malam ini," jawab Rian, berusaha menahan rasa malu yang muncul. Mereka berjalan beriringan menuju tempat makan malam yang telah disiapkan. Meja yang dihiasi dengan lilin dan bunga-bunga tropis menciptakan suasana yang intim dan romantis. Rian merasa terharu melihat betapa indahnya pengaturan itu. Mereka duduk di meja yang menghadap ke laut, dan Rian tidak bisa menahan diri untuk tersenyum saat melihat gelombang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Makanan yang disajikan adalah hidangan khas Bali yang menggugah selera. Rian menikmati setiap suapan, tetapi lebih dari itu, dia menikmati percakapan yang mengalir antara mereka. Pak Aryo bercerita tentang pengalaman hidupnya, tentang perjalanan yang telah dia lakukan, dan Rian merasa terinspirasi oleh kisah-kisahnya. "Bali adalah tempat yang spesial bagi saya. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seolah-olah bisa melepaskan semua beban," kata Pak Aryo, menatap laut dengan tatapan jauh. Rian mengangguk, merasakan kedalaman perasaan yang diungkapkan Pak Aryo. "Saya bisa mengerti. Tempat ini memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Saya merasa sangat hidup di sini." Saat mereka berbicara, Rian merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali tangan Pak Aryo menyentuh meja, Rian merasa seolah-olah ada aliran listrik yang menghubungkan mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan semakin lama, semakin sulit untuk menahan diri. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai. Suara ombak yang lembut dan angin malam yang sejuk menciptakan suasana yang sempurna. Rian merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan Pak Aryo, tetapi dia juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka melangkah lebih jauh. "Rian, saya senang bisa menghabiskan waktu denganmu," kata Pak Aryo, menghentikan langkahnya dan menatap Rian dengan serius. "Kamu adalah orang yang sangat berbakat dan memiliki banyak potensi." Rian merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya." Mereka berdiri berhadapan, dan Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia bisa melihat kedalaman mata Pak Aryo, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Rian merasa seolah-olah mereka berada dalam gelembung waktu, terpisah dari segala sesuatu yang lain. "Rian, ada sesuatu yang ingin saya katakan." Pak Aryo mulai, suaranya lembut namun tegas. "Saya merasa ada koneksi yang kuat antara kita, dan saya tidak bisa mengabaikannya." Jantung Rian berdebar kencang. Dia tahu apa yang akan dikatakan Pak Aryo, dan dia merasa berani untuk mengakui perasaannya sendiri. "Saya juga merasakannya, Pak. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa lebih dekat dengan Anda di sini daripada di kantor." Pak Aryo tersenyum,
dan Rian merasakan beban yang berat terangkat dari bahunya. Saya senang mendengarnya. Kita bisa menjelajahi perasaan ini lebih dalam, tetapi kita harus berhati-hati. Rian mengangguk, merasakan harapan dan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Mereka melanjutkan berjalan, dan Rian merasa lebih ringan. Dia tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa mereka, tetapi dia merasa siap untuk menjelajahi kemungkinan itu. Saat mereka kembali ke villa, suasana malam semakin tenang. Rian merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk dan berbicara tentang rencana mereka untuk hari berikutnya. Besok kita bisa pergi ke Ubud dan mengunjungi pasar seni di sana. Saya dengar ada banyak barang menarik, kata Rian, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Sounds great. Saya juga ingin melihat seni dan budaya Bali lebih dekat, jawab Pak Aryo, senyumnya membuat Rian merasa hangat di dalam hati. Malam semakin larut, dan Rian merasa lelah tetapi bahagia. Dia masuk ke kamarnya, tetapi pikirannya terus berputar tentang Pak Aryo. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Malam ini telah membuka matanya terhadap kemungkinan baru, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, suara ombak yang lembut dan aroma laut yang segar mengisi udara. Rian menatap langit malam yang berbintang, merasakan harapan dan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa liburan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dan dia tidak bisa menunggu untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Pagi di Bali dimulai dengan sinar matahari yang lembut menyinari villa. Rian terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, saat berbicara dengan Pak Aryo, telah membuka pintu bagi perasaan yang selama ini terpendam. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mandi dan bersiap-siap, Rian mengenakan pakaian santai dan keluar untuk menikmati sarapan. Pak Aryo sudah menunggu di meja makan, menikmati secangkir kopi. Ketika Rian masuk, dia tersenyum dan menyapa. Selamat pagi, Rian. Kamu terlihat segar hari ini. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, jawab Rian, merasa senang melihat senyumnya. Mereka menikmati sarapan bersama, berbagi cerita tentang rencana hari itu. Rian merasa lebih nyaman dan akrab dengan Pak Aryo, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama dari yang sebenarnya. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi ke Ubud, pusat seni dan budaya Bali. Rian merasa bersemangat untuk menjelajahi pasar seni dan melihat berbagai kerajinan tangan yang indah. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari seni hingga kehidupan pribadi. Rian merasa semakin dekat dengan Pak Aryo, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setibanya di Ubud, mereka langsung menuju pasar seni. Rian terpesona oleh keramaian dan warna-warni barang yang dijajakan. Dia melihat berbagai patung, kain tenun, dan perhiasan yang menarik. Rian tidak bisa menahan diri untuk mencoba beberapa barang, dan Pak Aryo dengan sabar menemaninya. Lihat ini, Pak. Rian menunjuk pada sebuah kalung yang terbuat dari batu akik. Ini sangat cantik. Saya ingin membelinya. Pak Aryo tersenyum. Itu pilihan yang bagus. Kenang-kenangan yang sempurna dari Bali. Setelah berkeliling dan berbelanja, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kafe kecil yang terletak di tengah pasar. Rian memesan jus buah segar, sementara Pak Aryo memilih kopi Bali. Mereka duduk di teras, menikmati suasana yang tenang dan sejuk. Rian, saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi malam lalu, kata Pak Aryo, memecah keheningan. Rian merasa jantungnya berdebar. Dia tahu ini adalah momen penting. Ya, Pak. Saya juga ingin membicarakannya, jawab Rian, berusaha tenang meskipun hatinya berdebar. Pak Aryo menatap Rian dengan serius. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin mengabaikannya, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita bekerja bersama, dan saya tidak ingin merusak hubungan profesional kita. Rian mengangguk, merasakan ketegangan di udara. Saya mengerti, Pak. Saya juga merasa hal yang sama. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa lebih hidup ketika bersama Anda. Pak Aryo tersenyum, dan Rian merasakan beban yang berat terangkat dari bahunya. Saya senang mendengarnya. Kita bisa menjelajahi perasaan ini,
tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Mereka melanjutkan percakapan, membahas batasan dan harapan mereka. Rian merasa lega bisa berbicara terbuka dengan Pak Aryo. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia merasa siap untuk menghadapi tantangan itu. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan eksplorasi mereka di Ubud. Rian merasa bersemangat dan penuh energi, dan dia tidak bisa menahan senyum saat melihat Pak Aryo menikmati setiap momen. Mereka mengunjungi galeri seni, melihat lukisan-lukisan indah, dan berbicara tentang makna di balik setiap karya. Saat menjelajahi galeri, Rian melihat sebuah lukisan yang menarik perhatiannya. "Pak, lihat lukisan ini. Saya merasa ada sesuatu yang mendalam di dalamnya," katanya, menunjuk pada lukisan yang menggambarkan pemandangan alam Bali yang indah. Pak Aryo mendekat dan mengamati lukisan itu. "Saya setuju. Ini menggambarkan kedamaian dan keindahan. Seperti Bali itu sendiri." Rian merasa terhubung dengan Pak Aryo dalam cara yang baru. Mereka berbagi pandangan dan perasaan tentang seni, dan Rian merasa semakin dekat dengan bosnya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa dia ingin menjelajahi hubungan ini lebih dalam. Setelah seharian berkeliling, mereka kembali ke villa. Rian merasa lelah tetapi bahagia. Dia duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Pak Aryo bergabung dengannya, dan mereka berbicara tentang hari yang telah berlalu. "Rian, saya senang kita bisa menghabiskan waktu bersama. Ini adalah pengalaman yang sangat berarti bagi saya," kata Pak Aryo, menatap Rian dengan serius. "Begitu juga dengan saya, Pak. Saya merasa kita telah melalui banyak hal bersama," jawab Rian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Malam semakin larut, dan Rian merasa ada sesuatu yang belum terucapkan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga merasa ragu. Namun, saat melihat mata Pak Aryo, dia merasa berani. "Pak, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak ingin mengabaikannya," kata Rian, suaranya bergetar. Pak Aryo terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Saya juga merasakannya. Rian, ini mungkin sulit, tetapi saya ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama." Rian merasa lega dan bahagia. Mereka saling bertukar pandangan, dan Rian merasakan aliran energi yang kuat di antara mereka. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan indah. Malam itu, mereka berbicara hingga larut, berbagi impian dan harapan. Rian merasa terhubung dengan Pak Aryo dalam cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa tantangan, tetapi dia merasa siap untuk menghadapinya. Saat Rian masuk ke kamarnya, dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Dia tahu bahwa liburan ini telah mengubah hidupnya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dengan senyum di wajahnya, Rian menatap langit malam yang berbintang, merasakan harapan dan cinta yang baru tumbuh di dalam hatinya.